Hari ini, bencana datang tiba-tiba. Dunia jatuh dalam kekacauan. Dalam 20 tahun, populasi manusia turun drastis dari 7 miliar ke ratusan ribu. Untuk menghabisi sisa-sisa kehidupan di bumi, energi bencana menjelma jadi wujud. Bersumpah akan melenyapkan ras manusia. Hari ini, bunuh semua ras manusia. Bunuh mereka. Habiskan ras manusia. Larilah, larilah, lari, segera kabur. Lari, segera kabur. Larilah, larilah. Larilah, larilah. Bagaimana bisa ras manusia punya makhluk tingkat dewa? Hari ini, aku akan menghabisi kalian dan mengakhiri bencana. Tak kusangka ras manusia, ras rendahan ini bisa punya petarung sehebat kau. Matilah! Tak kusangka ras manusia, ras rendahan ini bisa punya petarung sehebat kau. Matilah! Kak Joko! Nadia, jangan pikirkan aku. Bunuh dia. Nadia. Andai aku nggak pelupa, aku bisa berguna. Bukan beban lagi. Jangan menyalahkan dirimu. Nadia. Ingat ini, kelemahanmu membunuhnya dan menghancurkan ras manusia. Aku tak lemah. Aku bisa melindungi semua. Aku bisa melindungi Nadia. Anda kan bisa mengulang semuanya. Lonjakan emosi ekstrim terdeteksi. Mengunci target, memulai mengembalikan waktu. Nadia, Nadia. Ini rumahku. Aku kembali 3 hari sebelum bencana. Aktivasi sistem diperlukan. Kamu siapa? Memulai. Sistem? Apa yang terjadi? Sistem telah mendeteksi emosi ekstrim yang intens, jadi aktivasi otomatis terjadi. Emosi ekstrim? Benar. Tunggu, bukankah aku mati? Ini serem banget. Apa yang bisa kamu lakukan? Untuk mengaktifkan sistem butuh 1000 ton gandum, berapa biayanya? Tidak bisakah kamu berikan uang tunai saja? Tidak bisa, host harus cari solusi sendiri. Terus, apa gunanya punya sistem ini? Sekarang aku punya utang. Dan apa itu energi emosi? Sistem akan menyerap semua emosi di sekitarmu. Semakin kuat emosinya, semakin banyak hasil energinya. Setelah mencapai 100%, sistem akan terupgrade otomatis. Kamu ngomong ngalor ngidul dan hindari inti permasalahan. Manfaat nyata apa yang kamu berikan? Kondisi fisikmu tak bisa bangkitkan kekuatan normal, tapi sistem bisa berikan kekuatan setara atau bahkan lebih besar dari orang terbangun. Orang terbangun? Seriusan? Sumpah, kalau bohong saya jadi anjing robot. Ini sempurna. Aku bisa selamatkan Nadia sekarang. Kali ini, aku akan ubah masa depan. Nah, apa yang kamu lakukan dengan ATM? Ibu, bencana akan datang. Saat itu terjadi, makanan akan lebih berharga dari emas. Kau ngomong kosong di siang bolong. Uang ini untukmu menikahi Laras Wiratama. Jangan pergi. Ibu, Kakak ipar, bukannya kau mau menikahi adikku? Hah? setelah bencana perempuan ini bakal kabur dengan Pak Danu Sanjaya. Dia bakal merampas semua makanan dari rumah kita. Perjodohan ini, aku nggak setuju dari awal. Laras, mulai sekarang kita putus. Putus, Joko Surya, kau stres. Aku mau menikahimu sudah rezeki yang kau dapat dari kehidupan sebelumnya. Berani-beraninya kau putusin aku? Kau pikir kau siapa? Joko, kalau mau putus, adikku yang memutuskanmu. Nak, apa kau pinjam uang dengan bunga tinggi? Kalau ada utang, kita bisa cari solusi. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Laras Wiratama, Bayu Wiratama, pergi dari rumahku sekarang. Jangan bercanda.
Kami nggak mau pergi. Benar, aku juga mau kau kembalikan uang mahar sebagai ganti rugi. Kalau enggak, aku bakal hancurin nama keluarga Surya di seluruh daerah ini. Kau, Laras! Laras! Jika nama keluarga kami tercoreng, Joko nggak bisa dapatin istri. Ibu nggak usah merendahkan diri padanya. Diam! Minta maaf sekarang. mau cabut atau enggak? Enggak. Joko, camkan baik-baik. Udah lama aku nginjek-injek kau. Kau nggak guna. Aku yang mutusin kamu. Kakakku adalah Pak Danu Sanjaya, orang berpengaruh di sini. Ini belum kelar. Ayo pergi cepatan. Astaga, musibah besar! Istri baik kayak dia malah kau tolak. Ku bunuh kau, anak durhaka. Ibu, Anak durhaka. kau akan mengerti beberapa hari. Tante Widya, bentar lagi bakalan ada bencana. Percaya sama aku. Aku harus percaya sama bualanmu? Nggak ada uang. Pergi sana. Tante Widya, biar aku jelasin dulu. Gimana ya nasibku nantinya? Kak Joko! Kak Joko! Nadia? Syukurlah kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Kamu ngomong apa sih? Aku Ririn. Siapa Nadia? Kamu kenapa? Aku lupa kamu belum ganti nama. Bukannya kamu harusnya di sekolah? Kenapa kamu di sini? Cuma mau mastiin kamu baik-baik aja. Terus, aku lihat kamu cari pinjaman kemana-mana. Ini, Ririn, ini semua warisan orang tuamu. kita tumbuh besar bareng. Aku tahu kamu lagi susah. Cuma ini yang aku punya. Semoga ngebantu. Ririn, kali ini aku pasti lindungin kamu. Pak, aku beli semua berasmu. Emang punya duit? Apa ini cukup? Pak, sebutkan jumlahnya. Pak, berasnya sudah datang. Tanda tangan di sini. Baik, terima kasih. Dia habiskan tabungan buat nyetok makanan. Siapa yang percaya bualang itu? Untung aku putusin dia tepat waktu. Kalau enggak, aku pasti nikah sama orang gila. Kalian tahu nggak? Anak keluarga Surya ngabisin semua duit keluarganya buat nyetok makanan. Ini gila sih. Bapaknya bodoh, anaknya juga gila. Sebenarnya mereka baru pindah ke sini lalu bapaknya tertabrak mobil. Sekarang anaknya jadi gila. Keluarga itu dikutuk. Malu-maluin. Malu-maluin. Kak Joko ngapain beli banyak biji-bijian? Besok kamu bakal tahu. Oh, besok? Bagus, Joko. Jadi kamu main-main sama pelacur bernama Ririn. Coba ulangi lagi. Gimana kalau kami ucapkan 10 kali? Pelacur dan pecundang pasangan yang klop. Kamu. Berhenti! Kamu bakal ditangkap. Lihat si pengecut itu. Puas-puasin ketawa. Nanti juga kamu yang menangis. Kita lihat siapa yang terakhir menangis. Memulai penyerapan. Sistem masih ada puluhan ribu ton. Simpan di ruang portabel. Baik, Tuan. Nak, semua makanan di dapur tiba-tiba jadi bubur. Ah, Hanya biji-bijian beku yang masih utuh. Ini bencana kelaparan yang kuperingatkan. Ini baru awal. Akan ada lebih banyak bencana alam. Syukurlah kamu membeli semua biji-bijian ini sebelumnya. Aku salah meragukanmu. Kak Joko, kamu hebat. Aku lapar banget. Kapan Pak Danu bawain makanan? Kata Pak Danu kota sedang kacau. Orang-orang berkelahi dan mencuri makanan di mana-mana. Mereka nggak bisa nyisihin persediaan. Andai aku tahu, aku nggak berantem sama Joko. Nggak bakal sampai kelaparan begini. Kenapa dia bisa di rumah aja makan enak sementara kita kelaparan? Kak, ayo rampas makanan mereka. Kita kumpulin semua warga untuk minta persediaan. Dia pasti menyerah. Joko, keluar sekarang. Muncul kau. Muncul kau. Joko, Muncul kau. cepat muncul. Muncul kau! Muncul kau. Muncul kau. Keluar. Kak Joko Keluar harus gimana sekarang. ini? Mungkin kasih mereka sesuatu supaya mereka pergi. Aku yang urus. Tetap di dalam, tepat waktu. Aku manfaatin kalian buat ngumpulin energi emosional. Kak Joko yakin bisa? Joko Surya, keluar sekarang.
Ngapain ribut-ribut begini? Joko, bagikan makanan yang kau stok ke semua orang. Kami hampir mau mati kelaparan. Ngaco, kami juga nggak punya makanan. Bohong! Kami lihat kau mengangkut gerobak penuh makanan. Berani-beraninya kau menyangkal. Benar. Buat apa menyimpan semua? Kita tetangga. Makanan segudang itu bagikan sedikit untuk kami. Udah ku bilang, nggak ada yang bisa ku bagi. Seandainya ada pun, itu milikku. Buat apa ku kasih kalian? Joko, nggak punya hati kah? Mana bisa kau diam aja lihat tetangga kelaparan? Benar tuh. Udah ku ingetin soal bencana yang bakal datang. Kalian nggak percaya. Siapa percaya bualan itu? Kalau begitu kelaparan lah. Pilihan. Joko, kita ini satu kampung. Tetangga harus saling bantu. Seberapa tegak hatimu ini? Tega? Dasar brengsek. Berani bicara soal hati nurani? Saat ayahku tewas dalam kecelakaan, kalian sesepuh mencuri uang santunannya tanpa belas kasihan. Cara kalian menganiaya janda dan anak yatim, rumah leluhur dan sawah semua kalian rampas. Mau hasil panenku? Jangan mimpi. Joko, itu semua udah berlalu. Menyimpan dendam membuatmu picik. Kami mau memaafkan. Asal serahkan hasil panenmu. Sekarang, jangan dipersulit. Serahkan sekarang! Serahkan sekarang! Serahkan sekarang! Mengancamku? Memangnya kenapa? Bekerja samalah selagi kami baik. Kasih kami hasil panenmu, atau keluargamu nggak akan selamat. Cepat, 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 cepat! Cepat! Nggak tahu malu. Kesempatan terakhir serahkan atau tidak. Langkahi dulu mayatku. Kau kira aku takut? Warga, rampas miliknya. Warga sekalian, rampas miliknya. Gasak! Lepaskan anakku! Jangan pukul dia! Ibu, masuklah ke dalam. Warga sekalian, kami mohon ampun. Kami pasti serahkan gandum kami. Ibu, terlambat. Kalian bertiga menyetok gabah sebanyak ini. Kami nggak bakal ampunin. Dan si jalang kecil itu, aku mau tenggelamkan di sungai. Jangan berpikir. Sistem diaktifkan. Lakukan. Warga, lari! 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 Sudah selesai. Pulanglah. Nadia, apa itu kamu? Selamat datang di dunia sistem. Orang yang kau cari ada di sana. Nadia, Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Nadia nggak ingat aku. Aku Joko Surya. Aku pacarmu. Penipu, mau goda aku. Setidaknya cari alasan yang masuk akal. Sistem. Apa yang terjadi di sini? Tubuh fisiknya sudah hancur. Kini hanya kesadaran yang tersisa. Dan untuk menyelamatkanmu tadi, dia menghabiskan hampir semua energinya. Dia kehilangan 95% memorinya. Apa ada cara menyelamatkannya? Gampang, ambil tubuh aslinya. Tubuh asli? Itu Ririn. Peringatanku, meski tubuh mereka satu orang yang sama, kesadaran mereka telah menjadi dua pribadi berbeda. Memilih salah satu artinya menghancurkan yang lain. Tidak. Mustahil. Apa nggak ada cara lain? Tentu saja, dia sekarang terhubung denganmu. Kamu makin kuat, dia makin pulih. Saat mencapai level dewa, sistem bisa memberinya tubuh baru. Level dewa? Oke. Nadia, tunggu aku. Aku akan capai level dewa secepatnya. Aku akan menyelamatkanmu. Aku nggak kenal kamu. Tapi kurasa kamu penting bagiku. Aku udah aktifkan sistemnya. Langkah selanjutnya apa? Terus kumpulkan energi emosional untuk naikkan level sistem. Lalu kamu resmi masuk dunia orang terbangun. Oke. Tunggu aku. Baik, aku tunggu sampai kamu naik level. Kita akan bertemu lagi. Saat itu terjadi, aku akan jelaskan cara kerja sistem ini. Pak Danu, kamu harus balas dendam. Bunuh Joko Surya.
dan rampas makanannya. Pak Danu, sekarang kamu punya dukungan orang penting di kota ini. Kamu hampir jadi orang terbangun. Kamu harus balas dendam. Bagaimana bisa begini? Di dunia ini, kekerasan itu salah. Kita harus memimpin dengan budi. Pimpin dengan budi, Pak Danu, sekarang kamu itu orang penting. Tapi kami rakyat biasa, untuk bertahan, nggak bisa pikir panjang. Kamu adalah pemimpin kami. Aku udah lama bukan pemimpin. Gimana bisa begini? Ada alasan kenapa kamu gagal? Karena kamu nggak mau membantu kami akan lakukan sendiri. Mau apa kau? Kak Joko akan menghabisi kau. Dia penyebabnya. Dia menyetok semua persediaan makanan, nggak mau berbagi dengan kami. Dia duluan menyakiti kami. Dasar wanita licik, hidup mewah bersamanya. Mari kita lihat kelebihan yang kau punya. Tolong! Siapa bocah ini? Urusi saja urusanmu. Dasar sampah! Kau nggak apa-apa. Siapa kau? Aku pembangkit dari kota. Menolong yang membutuhkan. Terima kasih. Jangan sungkan. Aku menyelidiki penyetok makanan dan membantu korban. Ku dengar kau kenal seseorang yang punya stok makanan. Bisa perkenalkan aku pada mereka? Atas nama para korban, terima kasih, Nona. Baiklah. Oh, kurasa kunci rumahku jatuh tadi. Jatuh di sebelah sana. Bisa bantu cariin? Baik. Duduklah. Gimana kau tahu? Mati kau! Lepaskan Ririn! Siapa di sana? Kak Joko! Kau Joko Surya? Aku akan lepaskan dia, asalkan kau serahkan semua gandum. Jika kau lepaskan Ririn, akan kuberikan gandumnya. Kau mau aku lepaskan dia? Lempar senjatanya! Jangan! Lempar senjatanya! Kau dengar? Cepat berikan gandum. Kakak, ngapain banyak bicara? Bunuh saja dia. Gandum akan jadi milik kita. Joko Surya. Kak Joko, gandum itu sudah milik kita. Kak Joko! Masih adakah yang bisa nolongin kamu? Gimana kau yakin aku cuma punya satu senjata? Aku orang terbangun. Kau nggak bisa bunuh aku. Sekarang takut? Kak Joko! Ririn. Pulang yuk. Ririn, kau nggak apa-apa? Kami baik-baik aja. Sudah aman sekarang. Syukurlah. Kau membuatku cemas. Kalian semua akan mati di tanganku. Ibu. Apa aku akan mati lagi? Aku nggak bisa terima ini. Siapa sih yang mau membunuh kita? Aku nggak boleh mati begini. Nggak boleh berakhir seperti ini. Kak Joko! Kak Joko! Kak Joko, jangan mati! Kak Joko! Kalau aku bisa menyelamatkanmu, Kak Joko! Mendeteksi emosi penyesalan ekstrim dan Kak Joko pengorbanan tidak boleh diri. mati! Kak Joko! Energi penuh. Sistem sedang ditingkatkan. Memulai fungsi kelahiran kembali. Nadia, Kak Joko, kamu udah bangun. bukannya kita udah mati? Aku yang dulu, atau Ririn, melepaskan energi emosional besar sebelum mati, memenuhi syarat peningkatan sistem. Itu yang menghidupkanmu kembali. Jadi sekarang kamu Nadia. Tapi Ririn di mana? Dia di sini. Aku harus menyatukan kesadarannya untuk menjaga jiwanya agar tidak runtuh. Untuk membangunkannya, kekuatanmu sekarang belum cukup. Kenapa aku kembali hanya untuk gagal melindungimu? Jangan sedih, Kak Joko. Musuh kita sangat kuat. Kurasa Tante dikendalikan olehnya.
Ini semua salahku. Andai aku lebih kuat, ini nggak akan terjadi. Nadia, aku harus jadi lebih kuat. Nah, itu baru calon suamiku. Kamu udah mencapai level 1 dan bisa akses penuh sistem sekarang. Inilah wajah sistem sebenarnya, Future Super Farm. Tanaman tumbuh di sini dengan kecepatan 100 kali lebih cepat dari luar. Selain itu, kalian bisa menukar hasil panen dengan berbagai kekuatan super untuk memperkuat pengguna. 100 kali? Berarti kita nggak akan kehabisan makanan? Kiamat baru saja dimulai. Semakin lama, makanan akan semakin langka. Bertahan hidup bukan hanya soal makanan. Musuh kita termasuk bencana alam dan monster kuat. Ini toko khusus. Di sini bisa menukar poin untuk peningkatan kemampuan. Kekuatan super? Perisai lonceng emas. Wajan tak terkalahkan. Bata penguat. Kecepatan 10x. Zirahi Tech. Raja tak tergoyahkan. Apa ini semua nyata? Sudah pasti nyata. Aku bahkan bisa tunjukkan level lawan. Bukankah ini artinya kita nggak akan terkalahkan? Tidak. Dunia masa depan menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Keterampilan ini saja nggak menjamin keselamatan. Mungkinkah sistem menyediakan yang lebih hebat? Ya, energi emosi hanya memperlambat upgrade. Aku butuh kristal ajaib dalam jumlah besar. Ya, menyerap emosi hanya bisa meningkatkan secara bertahap. Aku butuh kristal ajaib dalam jumlah besar. Apa itu kristal ajaib? Itu bahan inti untuk menciptakan yang terbangun. 0,5 kilogram setara dengan output pembangkit nuklir. Sistem ini membutuhkan energi mereka juga. Bisa ditukar dengan poin besar untuk percepat pertumbuhanmu. Contohnya, kristal ajaib yang cukup bisa membawamu dari tingkat pemula ke tingkat puncak dengan cepat. Di mana kita bisa temukan? Aku ingat dalam 3 bulan Kota Selatan akan temukan tambang kristal ajaib. Tapi detail pastinya hilang dari ingatanku. Tenang aja. Kita akan selidiki langsung. Persaingan akan sengit saat waktunya tiba. Kita harus tingkatkan kekuatan dalam 2 bulan. Joko Surya. Level 1 pemula. Apa aku segini lemahnya? Hei, lihat. Apa arti tanda tanya itu? Itu atribut terkunci sampai kamu naik level. Nanti kamu akan paham. Untuk saat ini, aku masih pemula. Perlu latihan keras. Aku nggak akan muncul sebelum kuasai semuanya. Kenapa kabur? Biar ku kirim kau ke keluargamu di neraka. Kalian binatang, kalian akan mati mengenaskan. Kalian binatang, kalian akan mati mengenaskan. Yang melawan kekuatan 3 kekuatan besar akan binasa. Kamu sampah masyarakat. Harusnya tahu diri. Malah bikin paguyuban taman kerajaan? Bukankah jadi ternak patuh lebih baik? Hah? Kami manusia, bukan hewan. Kami yang tentukan statusmu dan kau harus terima. Nyawamu berakhir di sini. Lebih tunduklah di kehidupan selanjutnya. Akan kuhantui kalian sebagai hantu. Baru bisa tidur nyenyak malah berisik, menyebalkan. Siapa kalian berani lawan persatuan petir? Punya berapa nyawa? Lari! Mereka pejuang tingkat 2. Setelah 3 bulan latihan, pejuang tingkat 2 biasa saja. Berani menghinaku? Persatuan petir apaan ini? Tidak mungkin. Kak Rudy tingkat 2 puncak. Pedangmu sudah berapa lama nggak diasah? Jurus pukulan petir. Ini mustahil. Monster! Seorang monster! Tuan, hentikan mereka sekarang. Mereka mencari bala bantuan.
Akan ada yang menangani dia. Kak Joko, akhirnya kau keluar dari pengasingan. Tolong periksa, pria ini terluka. Dia sekarat. Lukanya mengancam nyawa. Perawatan selesai. Semua lukaku sembuh ajaib. Terima kasih kepada kalian sudah menyelamatkanku. Kenapa mereka memburumu? Karena aku dari paguyuban Taman Kerajaan. 3 kekuatan besar ingin memusnahkan kami sampai tuntas. Paguyuban Taman Kerajaan? 3 kekuatan besar? Sekarang kota ini terbagi menjadi 2 faksi besar. Satu adalah yang terbangun kelas elit para bangkit. Mereka terdiri dari 3 kekuatan besar dan 4 keluarga besar, dikenal sebagai 7 rumah agung. Kelompok kedua dipenuhi orang biasa seperti kita. Para bangkit itu memperlakukan kami seperti budak, bahkan seperti binatang. Mereka menghina kami untuk hiburan. Ini keterlaluan. Bangkit dari rakyat jelata. Ada yang bergabung menjadi bagian penindas, sementara yang lain membentuk organisasi. Paguyuban Taman Kerajaan memimpin perlawanan rakyat. Ya, tapi saat ini kami masih terlalu lemah. Jumlah bangkit 7 rumah agung telah mencapai ribuan, sementara paguyuban Taman Kerajaan saat ini hanya tinggal aku. Kondisimu sangat kritis. Makanan, listrik, dan air bersih kini dikuasai mereka. Kadang kami seperti manusia. Tapi kini, nasib kami lebih buruk dari anjing mereka. 2 guru agung, kalian orang terkuat yang pernah ku kenal. Kumohon guru agung, tolong selamatkan rakyat di sini. Bangunlah. Jangan khawatir. Masalah ini, kami akan menanganinya. Kami yang urus. Tuan Nona, ini undangan untuk jamuan kristal. 7 rumah agung berencana memecah kristal ajaib. Kumohon Tuan Nona bantu warga kota selatan klaim bagian yang hak dari kristal. Selama kami di sini, kekuasaan 7 rumah agung akan segera berakhir. Silakan. Silakan. Berhenti di situ. Kalian dilarang masuk. Tolong. Kami juga punya undangan. Kenapa halangi kami? Kalian nggak layak. Paguyuban Taman Kerajaan nggak berharga. Berani berpura-pura penting di sini? Kalian pikir bisa merebut kristal ajaib itu? Konyol sekali. Tahu nggak kalian siapa yang diundang ke sini? Hari ini milik 7 rumah agung. Pengaruh mereka sungguh jauh lebih besar. Jari kelingking para bos besar lebih besar dari pinggang kalian. Setiap organisasi di sini punya ribuan anggota yang terbangunkan. Tapi kalian berani datang ke sini cuma berdua. Menyedihkan, bicara omong kosong begini. Gimana jika kami berdua bisa hancurkan pasukan ribuan mereka? Orang rendahan tetap rendahan selamanya. Kalian sudah gila. Wajar kalian sesuatu. Selalu ada yang lebih hebat. Pemimpin 3 kekuatan besar adalah legenda hidup. Kepala 4 keluarga besar sudah ikut projek kebangkitan sebelum kiamat terjadi. Darah bangsawan, keturunan asli, bukan kampungan seperti kalian. Keturunan bangsawan? Lucu. Kalian memelihara anjing ya? Kalian, Mending kalian adopsi chihuahua untuk murnikan darah kalian. beraninya, satpam! Malam ini ku ajari brengsek kelas rendah. Waktu tepat pemanasan. Membosankan. Ayo Kak Joko, orang di dalam sana pasti lebih seru. Memulai tanpa aku, kurang ajar. Memulai tanpa aku, kurang ajar. Kurang ajar! Kalian dari faksi mana? Berani mengacau jamuan kristal? Paguyuban Taman Kerajaan dengan hormat datang berkunjung. Jadi orang-orang ini anggota guild rendahan. Sampah ini berani muncul di jamuan kristal? Kalian juga seharusnya tidak ada di sini. Kami adalah 3 kekuatan besar kota selatan. Kutukan sepertimu tak pantas berdiri bersama kami. Setiap tamu terhormat di sini punya status bangsawan. Semua keluarga terpandang.
Perkumpulan kacanganmu itu tak layak menggosok sepatuku. Benar! Jangan juga memantulkan diri ke cermin. Kalian lukai orang kami dan menghancurkan pesta. Masalah hari ini harus diselesaikan tuntas. Kalian gak akan keluar hidup-hidup. Kami bangsawan terpandang punya hati pengasih. Sujud dan serahkan kekuatanmu untuk minta ampun. Baru kami akan maafkan. Betul, bersyukur kami berikan belas kasihan. Minta maaf sekarang. Konyol. Belas kasihan macam apa? Kalian cari mati. 2 orang kampungan. Pernah lihat amukan pejuang tingkat 3? Mengalahkan penjaga biasa tak membuat kalian hebat. Tingkat 3 melampaui tingkat 2 bagaikan langit dan bumi. Kecoa selokan sepertimu bermimpi jadi monyang penentang langit. Tak masuk akal. Seperti ku katakan, orang rendahan ini harus diberi pelajaran. Mereka cuma si lancang bajingan. Mau minta maaf? Badut menyedihkan. Mau minta maaf atau tidak? Lemah sekali. Cari mati kau. Serahkan padaku. Kau lebih seru dari satpam. Nekat bunuh diri. Kepalan pemimpin geng serigala. Aku saja harus hati-hati. Berarti kau lemah. Mustahil tangkap semua. Inikah yang disebut 3 kekuatan besar? Mengecewakan. Jangan sok jago. Kau kacaukan kota selatan tamat riwayatmu. Berarti langit kota selatanmu terlalu rendah tampaknya. Kami hanya kelompok bawah tanah di sini. Di atas kami ada 4 keluarga besar. Mereka elit tulen penguasa sejati. Takkan bisa kau sentuh. Nanti saat kepala keluarga datang, kau sampah-sampah pasti tewas. Sudah bicaranya? Kirain omonganmu bisa selamatkanmu dari pukulan? Tetap kukukul kau. Kita sama-sama ras manusia. Tak ada hierarki di sini. Kau pikir dirimu mulia? Sistem cambuk. Stop! Jangan dipukul! Cukup! Dan kau? Aku salah. Mohon jangan lagi. Siapa berani buat onar di sini? Siapa yang berani buat onar di sini? Para sesepuh tuan terhormat, tolong nilai perkara ini dengan adil. Benar! Mereka pakai taktik licik untuk mengalahkan kami bertiga. Lalu menghina kemampuan kami seolah rendahan. Baru saja, mereka terus menghina kami. Kami sebut nama mulia para Tuan Agung, tapi mereka nggak memberi hormat. Bahkan klaim keluarga terhormat kalian tak berarti apa-apa. Apa? Mereka berani ucapkan itu? Tuan Wibowo, saya bisa jadi saksi. Mereka bertiga berkata jujur. Para sampah ini kalah secara kemampuan. Andalkan taktik serangan mendadak melawan tuan kami. Kini bicara omong kosong. Mereka sama sekali tak hormati wibawa terhormat kalian. Saya juga jadi saksi hal ini. Tuan kami tunjukkan belas kasihan pada para rendahan ini. Para pengecut ini serang dari belakang. Sangat hina. Benar! Pantas saja para satpam bersikap sok kuasa. Kandang ini penuh anjing. Beraninya kau hina para tuan. Hari ini kami akan buat kalian berdua anjing tak tahu malu membalas 1000 kali lipat. Ya! Paguyuban Taman Kerajaan. Aku tahu jenis kalian. Cuma kumpulan sampah membentuk perkumpulan sampah. Kini berani menggonggong di sini? Kami biarkan kalian hidup sebagai cadangan ternak untuk persediaan darurat. Binatang tetaplah binatang. Takkan pernah bisa dijinakkan. 2 anjing liar. Mencapai tingkat 3. Berpikir kalian sudah jadi tak terkalahkan sekarang? Bagaimana kau yakin sekali? Aku cuma tingkat 3? Bagaimana kau yakin sekali? Aku cuma tingkat 3? Naik level membutuhkan kristal ajaib dalam jumlah besar sebagai bahan bakar. Kota selatan kita hanya punya 1 tambang kristal. Kau bahkan tak tahu itu, tapi mengaku ahli. 4 kepala keluarga punya bakat langka dan sumber daya melimpah. Kalian orang kampung pernah lihat kristal ajaib? Atau pernah dengar saja? Benar, mustahil capai level 4. Kau curang untuk sampai sini. Menyedihkan. Apa yang lucu? Apa aku salah? Kau sangat bodoh. Bodoh seperti babi. Cukup main-main. Entah kau tak tahu atau pura-pura? Serang pemimpin kami, hina marga kami bakat tak akan menyelamatkanmu. Hari ini kau tak akan keluar hidup-hidup. Pacar kecilmu cukup cantik. Aku akan biarkan kau tonton sambil dia menghibur semua orang. Coba ulangi. Kalian dengar? Orang hina ini berani perintah Tuan Ong. Kami terlalu lunak pada sampah sepertimu? Beraninya kau bicara omong kosong.
Di kehidupan sebelumnya, pemandangan seperti ini sudah biasa bagiku. Pemimpin sejati tak peduli hinaan kecil. Di kehidupan sebelumnya, pemandangan seperti ini sudah biasa bagiku. Pemimpin sejati tak peduli hinaan kecil. Kami disebut sampah di sini, sampah di sana. Lalu kalian disebut apa? Parasit tak berguna. Cukup! Wah, berarti keempat kepala keluarga ini pasti golongan atas dong. Tanpa 4 keluarga besar, Kota Selatan akan kacau. Mereka dewa kita. Kekuasaan mereka mutlak adanya. Kau dengar itu? Kami lindungi jutaan orang. Mereka bergantung pada kami. Kami lebih mulia. 4 anjing tua yang mengais remah. Sekarang sok jadi manusia? Tikus kurang ajar. Kami sudah berkorban segalanya. Kalian parasit takkan mengerti beban kami. Baiklah, tapi berani-beraninya hina tuanmu? Anjing saja tahu mengibaskan ekor. Dasar kotoran tak tahu terima kasih. Sampah tak tahu diri. Benar, setidaknya kau anjing peliharaan yang patuh. Menggonggong dan melompat. Anjing pintar. Kalian tuan-tuan tolong, hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Lihat anjing kecil lari ke majikannya. Dasar enggak punya hati. Menghabiskan panen kami, menguras sumber daya, tapi menggigit tangan yang memberi. Panen kalian? Sumber daya kalian? Berani sekali kalian mengucapkan kata-kata seperti itu. Panen kalian? Sumber daya kalian? Berani sekali kalian mengucapkan kata-kata seperti itu. Kami yang jaga Kota Selatan. Seluruh pangan dan sumber dayanya adalah milik kami, termasuk kalian juga. Kau mengaku pelindung kota? Benar. Tanpa perlindungan kami, kalian sudah diusir sejak lama. Bersujud pada kami adalah kehormatan. Kami bisa kasih remah saat senang atau menghancurkan kalian saat tak suka sesuka kami. Nyawa kalian ada di tangan kami. Ini peringatan terakhir. Serahkan semua sumber daya sekarang. Itu milik bersama, bukan mainan pribadi. Kalau kami menolak, kami paksa sampai keluar. Sok khawatir, seperti semut menggoyang pohon. Jangan mempermalukan diri atau kami ratakan seluruh Kota Selatan. Puluhan tahun hidupku, tak pernah ku dengar omong kosong sesakit ini. Kau bukan cuma naif, tapi benar-benar gila. Kau bukan cuma naif, tapi kau benar-benar gila. 4 kepala keluarga ini semua dari Akademi Langit Manusia Cyborg Super. Jauh sebelum kiamat, mereka sudah sangat kuat. Kekuatan mereka tak boleh diremehkan. Benar, 2 orang ini, mereka bahkan tak sadar sedang macam-macam dengan orang salah. Sia-siakan wanita cantik ini. Kota Selatan sudah terlalu lama sunyi. 2 pencuri kecil berani mengancam nyawa kami. Kita buang-buang tenaga dengan 2 orang gila ini. Orang seperti kalian tak layak dapat waktu kami. Pergi sekarang. Jangan mengotori pandangan kami. Pergi sekarang. Pergi. 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 Sekelompok orang tak berguna. Kalian, makhluk seperti semut, tak pantas berdiri bersama kami. Pergi sekarang juga. Langit Kota Selatan harus berubah. Biar aku. Kau prajurit level 4? Mustahil. Dia cuma sampah masyarakat. Ulangi ucapanmu. Beraninya kau. Jika kau ulangi, kau berikutnya yang akan dipotong. Kau berani mengusir kami? Jangan sangka kekuatanmu boleh membuatmu sombong. Kami berempat level 4. Berpikir kami takut padamu? 4 keluarga kami menguasai Kota Selatan turun-temurun, pondasi kami tak tergoyahkan. Bahkan jika kau capai level 4, terus apa? Bisa melawan seluruh Kota Selatan? Cuma orang kampungan. Mengira setara dengan kami, kalian terlalu lancang. Kalian tak pantas berada di sini. Kalau begitu jelaskan kualifikasi apa? Pertama, harus punya cadangan makanan yang cukup. Di kiamat ini, makanan adalah mata uang sejati. Setiap pejabat di sini punya minimal ratusan ton. 4 keluarga kalian? Kami punya lebih dari 100,000 ton. Pengemis seperti kalian mungkin kesulitan cari sisa makanan. Punya gudang beras bisa beri makan seluruh kota. Tapi kalian serakah seperti naga rakus. Beras kami, aturan kami. Untuk apa berbagi dengan tikus? Jika kalian bisa sumbang 1 ton saja, aku akan bagi stok pribadiku. Tapi apa kalian mampu? 10 kilogram pun tak bisa kalian hasilkan.
untuk jadi orang penting. Untuk kekuatan dan sumber daya. Kalian tikus selokan pulanglah ke got makan sampah sana. Sekarang buka matamu dan lihat ini. Lihat baik-baik dengan mata kepalamu sendiri, brengsek. Lihat ini, sistem. Aktifkan penyimpanan portabel. Hoi, gandum sebanyak ini? Mustahil. Apa ini nyata? Tadi ada 100.000 ton cadangan gandum. Mustahil. Ini nggak mungkin. Dia cuma anak baru yang belum berpengalaman. 4 keluarga besar kami digabungkan pun nggak punya gandum sebanyak itu. Kalian sudah lihat buktinya. Masih ragu? Ini pasti cuma ilusi. Ini palsu. Palsu. Semua lahan pertanian sudah kehilangan kemampuan budidaya. Kalian tidak mungkin dapat gandum sebanyak itu. Jangan coba bohongi kami. Keras kepala seperti keledai. Tetap tidak percaya? Akan kubuat kalian percaya. Hentikan ini. Kami percaya. Sulit bernapas. Segudang gandum itu nggak ada artinya. Cuma 2 orang nggak bisa membuat perubahan. Benar, harimau terkuat sekalipun akan kalah oleh sekumpulan serigala. Untuk kuasai wilayah ini, 2 orang saja tidak cukup. Kalian butuh organisasi sebesar punya kami. Baiklah, akan kukabulkan. Sistem. Tukarkan prajurit zirah hitam level 3. Sistem. Tukarkan prajurit zirah hitam level 3. Orang-orang ini ternyata memiliki aura level 3 tahap akhir. Ini 3 kekuatan terkuat di tingkat pemimpin. Siapa sebenarnya Joko Surya? Dia punya banyak sekali anak buah. Aku khawatir dia benar-benar bisa membantai kota selatan. Kekuatan orang-orang ini tidak kalah dari milikku. Sangat mengerikan. Bagaimana pendapatmu, 4 patriarki? Apakah anak buahku ini menyenangkan matamu? Kau mengancam kami? Kalian bahkan tak layak diancam. Anak muda, jangan kira hanya karena kau punya beberapa anak buah level 3, lalu kau merasa hebat. Di hadapan level 4, mereka hanya anak 3 tahun. Meski licik di 2 tahap awal, tahap terakhir, sama sekali tak akan kau capai. Itulah kekuatan mutlak. Kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan semua musuh. Mereka semua robot. Sudah kuduga kau penipu. Bahkan makanan tadi hanyalah ilusi. Benar, ruang portabelnya pastilah mencuri teknologi terbaru Akademi Langit. Bahkan makanannya pasti semua hasil curian. Baru saja ku dengar kabar Akademi Langit dirampok. Jadi kau yang melakukannya. Sekarang semua masuk akal. 2 orang rendahan mencapai tingkat 4 secepat ini, pasti memakai eliksir peningkat Akademi Langit. Pergi dari sini! Pergi dari sini! Pergi dari sini! Pergi dari sini! Kami nggak bicara apa-apa. Tapi kau mengarang semua tuduhan ini. Kami 4 keluarga besar dengan kearifan kami mengungkap kejahatanmu hanya dalam sekejap. Masih menyangkal? Sampah tak berguna. Kau nggak ada otak, pembangkanganmu sia-sia. Ketahuilah eliksir itu punya efek samping fatal. Makin banyak kekuatan dipakai, makin cepat ajal tiba. Mari kita lihat. Siapa yang lebih cepat mati? Aku yang duluan. Kekuatan gandel. Tinju surgawi. Kalian pemula tingkat 4. Berani pamer di hadapanku? Menguji kecepatanku masih kurang cepat. Menyakiti saudaraku. Kau akan bayar dengan nyawamu. Cari mati akan kukabulkan. Teknik pedang bulan bayangan. Teknik pedang bulan bayangan. Masih ada yang berani tantang aku? Mulai hari ini, 3 kekuatan besar dan 4 keluarga besar akan lenyap dari kota selatan. Kau cari mati. Kau tahu siapa penguasa sejati kota selatan. Kau sanggup hadapi. Kami hanya pion di bawah yang maha kuasa. Kau telah memprovokasi orang yang salah. Mayatmu tak akan utuh kali ini. Sudah omong kosongmu. Siapapun backinganmu, kalian semua akan kami musnahkan. Benarkah? Begitu ya? Jangan khawatir, aku di sini bersamamu. Aku sembuh.
Luar biasa. Ajaib. Terima kasih pemimpin sekte. Hormat untuk pemimpin sekte kebangkitan naga. Bangunlah. Terima kasih pemimpin sekte. Pengkhianat busuk. Tunduk pada penguasa sejati Kota Selatan. Segera berlutut. Berlutut di lantai. Berlututlah, mungkin mayatmu kami biarkan utuh. Sujud! Sujud! Sujud. Sujud! Kurang ajar. Pemimpin sekte, kau telah melatih kawanan anjing penyerang yang patuh. Di desa asalmu, kau pasti dinobatkan sebagai pemimpin kawanan. Keterlaluan. Jago menggonggong tak mau menggigit. Terlalu buta untuk sadar kau sudah mendekati ajalmu. Banyak yang ingin mencabut nyawaku. Kini mereka beristirahat dalam peti kayu. Orang hina. Nikmati perlawanan terakhirmu. Sebentar lagi kau akan tenggelam dalam mimpi buruk tak berujung. Pemimpin sekte berkuasa mutlak di 8 provinsi selatan. Bahkan di puncak kekuatanmu, kau tak punya peluang melawan pemimpin sekte. Setelah berlatih di Akademi Langit, kekuatannya sekarang melampaui semua batas. Benar, aku sudah menerobos ke alam tingkat 5. Tingkat 5? Pemimpin sekte mencapai tingkat 5. Dasar anak bodoh. Bakatmu patut dikasihani. Bersumpah setia sekarang. Sujudlah di hadapanku dan berjanji setia. Akan kubiarkan kalian hidup. Izinkan kalian mendirikan rumah bangsawan kelima. Menolak dan binasa. Betapa mulianya kami tunduk pada kemurahan-Mu. Hidup para munafik. Jika kau tak mau menyerah, hanya kematian yang menantimu. Level 5 lemah, bukanlah lawan sepadan. Kau cari mati. Inikah kekuatan level 5? Hanya segini kemampuanmu? Apa? Mustahil. Semua mungkin terjadi. Monster. Dia monster sungguhan. Nggak ada aura penjaga padanya. Dia manusia biasa. Apa yang terjadi? Monster. Benar-benar monster. Kau cuma orang nggak guna mana mungkin punya kekuatan mengerikan. Tak pantas kau tahu. Bocah lancak, aku akan. Bujuk dia bergabung. Baik, aku hargai orang kuat. Mari berdamai. Apalagi tipu muslihatmu. Kita setara kekuatan. Jika terus bertarung, kita akan mati bersama. Nggak ada yang diuntungkan. Kau mengacau jamuan kristal hari ini. Pasti kau punya tujuan. Ayo bicarakan baik-baik. Pemimpin sekte dia... Diam. Setuju. Tapi ambisi kami besar. Kalian takkan sanggup memenuhinya. Tapi ambisi kami terlalu besar. Kalian takkan sanggup memenuhinya. Aku tahu persis apa yang kalian inginkan. Aku bisa bantu melepas status rendahanmu. Atau mengangkatmu menjadi keluarga bangsawan. Separuh pendapatan Kota Selatan akan jadi milikmu. Yang terpenting, tambang kristal ajaib kau dapat 50% sahamnya. Pemimpin sekte, ini tidak bisa diterima. Kau beri mereka separuh kedaulatan Kota Selatan. Bagaimana 7 rumah agung bisa menjaga kekuasaan pemimpin sekte? Kami mohon, batalkan keputusan ini. Berani kalian tantang wibawaku? Kami takkan melawan, tapi kita sudah punya musuh. Jika mereka kuasai separuh Kota Selatan, kita tamat. Baiklah, siapa yang enggak terima maju sekarang, akan kuhabisi saat ini juga. Kalian telah melihat niat tulusku untuk bersekutu. Sekarang, apa kalian yakin? Kami enggak mau kekayaan. Kalau begitu ambil 20% lagi. Masih kurang. Masih kurang. Baik. Mulai hari ini, Kota Selatan kuasakan padamu. Masih kurang. Jangan semena-mena. Kami minta Kota Selatan yang bersih dan damai, semua sumber daya untuk rakyat, tak ada faksi lagi, tak ada keluarga bangsawan. Aku mau kalian semua pergi dari Kota Selatan. Kalian menggali kuburan sendiri. Yang tidak bersama kami adalah musuh. Bunuh mereka. Dasar tidak tahu terima kasih. Binasa, kekuatan psikis. Tenggelam dalam mimpi. Sayang? Kau sudah bangun. Dunia mimpi, ayo kita bermain. Kamu siapa? Aku di mana? Kau lupa? Aku istrimu. Kau tidak ingat aku? Aku sudah menikah. Bodoh. Kita sudah 3 tahun bersama. Kamu yang mengejar duluan. Kalau kamu bilang begitu, aku mulai ingat. Baiklah sayang. Istirahat lagi yuk. Oke. Joko, ini mimpi. Bangun. Mimpi apa? Kenapa kamu tidak terpengaruh? Bakat alami, tentu saja. Dengar ya, lepaskan Joko sekarang.
Nadia masih menyayangiku. Di dunia mimpi ini, aku yang mengendalikan semuanya. Berani melawanku, sama saja menentang maut. Berani melawanku, sama saja menentang maut. Joko, bangun! Percuma saja. Dia sudah di bawah kendaliku. Joko, aku Nadia! Sadarlah! Gasa jalan, jangan sentuh dia! Gadis kecil cemburumu lucu juga. Sifat lembutnya sangat cocok denganku. Aku akan jadikan dia pelayanku. Lalu kusiksa dia perlahan. Katakan, apa kau lebih suka dia? Atau aku? Tentu saja kau. Enggak ada pria bisa menolak pesonamu. Sudahi rayuanmu. Sudah ku bilang, ini wilayahku. Aku tak terkalahkan di sini. Joko, habisi dia. Joko! Lepaskan aku, Joko! Kesalahan terbesarmu adalah berani menantangku. Mati di tanganku adalah kehormatan terbesarmu. Joko, tetaplah di sisiku dan jadilah pelayan setiaku. Gimana? Baik-baik. Pintar. Mimpi. Bukankah kau... Jadi aktor itu berat. Bangun. Sekarang kau akan hancur. Mustahil. Tak ada yang pernah tembus ilusiku. Karena mereka terlalu lemah. Ilusimu hanya mainan untukku. Aku cuma ikuti saat senang, tapi saat tidak, kau nggak bisa melawan. Mati kau si iblis. Jangan bunuh dia. Dia masih berguna. Pemimpin sekte! Kau menyerah. Mustahil. Aku petarung level 5. Kau nggak mungkin bisa melawan kekuatanku. Jangan kira level 5 membuatmu tak terkalahkan. Bagiku, kau hanya serangga yang agak besar. Aku masih punya senjataku rahasia. Itu serum peningkatan. Menggunakannya menghabiskan 10 tahun umur. Dia sekarang mencapai puncak kekuatan level 5. Bangunkan kota selatan patuh. Kuberikan padamu kekuatan yang ditingkatkan. Sekarang habisi musuh kita. Aku sementara mencapai level 4. Tubuhku dipenuhi kekuatan. Mereka ditingkatkan oleh pemimpin sekte. Kekuatan berlipat ganda. Mundur sementara. Ngapain mundur? Nggak percaya kekuatanku. Ku tahu kau kuat, walau di puncak level 5. Tapi harimau takluk pada serigala. Bagiku, mereka hanya sekumpulan anak serigala yatim. Memaksaku sejauh ini matilah dengan puas. Kau percaya diri sekali. Niat membunuhmu akan jadi bahan bakar kenaikan levelku. Sistemnya rusak. Sudah mencapai 100%. Kapasitas energi tercapai. Memulai protokol peningkatan. Sistemnya rusak sudah mencapai 100%. Mengapa belum ada respons? Energi terisi penuh. Memulai protokol peningkatan. Sistem, gunakan energi untuk peningkatan cepat. Mengerti. Sekalipun kau bisa lolos sekarang, itu percuma. Aku tak terkalahkan saat ini. Habisi mereka. Turunnya dewa. Kekuatan macam apa ini? Kita selamat. Mengapa menyisakan kami? Pembantaian tak menyelesaikan masalah. Aku mau melindungi lebih banyak nyawa. Maukah kalian bergabung dalam misi ini? Keluhuranmu membuat kami sangat malu. Keluarga Kusuma menyatakan kesetiaan. Keluarga Susanto tunduk. Aku juga menyerah. Keluarga Ong menyerah. Joko. Yang kuat yang bertahan adalah hukum alam. Cuma satu orang nggak bisa mengubah takdir. Kau salah. Ras manusia berevolusi dari kera rentan untuk menguasai bumi.
Lewat 3 kebajikan, persatuan, kesetaraan, dan belas kasih. Jika tak bisa kulakukan sendiri, akan kukumpulkan jutaan orang bersamaku. Bersama kita ubah segalanya. Aku tak bisa lakukan ini sendirian, maka aku akan kumpulkan banyak orang untuk mengubah ini bersama. Ini adalah kiamat. Kenapa kau lakukan ini? Kau takkan mengerti. Kekuasaan dan wewenang merusak pikiran, menghilangkan ras manusia, dan hancurkan yang terpenting, Apa itu? kasih sayang pada kehidupan. Aku bersumpah setia padamu. Mulai hari ini, Kota Selatan hapuskan keluarga bangsawan. Semua sumber daya akan dibagi rata. Para pencerah ada untuk lindungi ras manusia dan pastikan lebih banyak orang selamat dari perang ini. Bisakah kalian semua bersumpah untuk ini? Kami bersumpah hadapi setiap bahaya tanpa ragu. Akhir-akhir ini, Kota Selatan terasa lebih hidup. Rakyat terpenuhi makan dan pakaian, tak ada jejak kiamat sama sekali. Ketua sektor pernah tersesat, tapi kemampuannya tak terbantahkan. Dia layak dapat pengakuan. Aku tahu cara menghargainya. Bicaralah. Bagaimana jika kau menikahi wanita itu? Nadia, ngomong apa sih? Hatiku hanya milikmu. Lalu kenapa kau memeluknya dengan begitu lembut di mimpi itu? Sekarang aku paham. Pinggang rampingnya andai aku pria, aku pun akan terpikat. Aku cuma membingungkan musuh, memancing mereka lebih dalam. Jangan salah paham. Aku kira beneran kamu terhipnotis sama dia. Ternyata kamu sadar sepenuhnya. Kalian berpelukan mesra, saling meraba-raba. Kasihan sekali kamu ya. Dengar aku cuma suka sama kamu doang. Nggak akan suka yang lain. Beneran? Aku bersumpah kepada langit. Lihat mataku. Apa cuma aku yang kamu cintai? Aku yakin, langit dan bumi menjadi saksi aku takkan pernah mengkhianatimu. Pria memang pandai merayu. Nadia, kamu cuma cemburu kan? Enggak, sama sekali enggak. Akui saja, aku bisa melihat kebohongan dalam gelagatmu ini. Kamu benar-benar cemburu. Sepertinya aku memang berarti buatmu. Itu cuma khayalanmu. Aku cuma nggak mau mati kalau kamu terbunuh. Jangan sok penting. Baiklah, aku akan cari pemimpin sekte saja. Dia tubuhnya seksi, pinggang ramping, dan patuh padaku. Jangan berani pergi. Sudah lama tidak memelukmu seperti ini. Andai waktu bisa berhenti di sini. Tuan, Ada apa? Ada apa? Tuan. Kita semua dewasa di sini. Pasangan yang mesra tak perlu malu. Kita bahkan belum menikah. Siapa bilang kita pasangan? Sudah, langsung ke intinya. Laporan menunjukkan akademisi Seno dari Akademi Langit telah bergerak. Dia awalnya hanya peneliti rendahan. 2 bulan lalu, dia bersekutu dengan kekuatan besar, mendapat pengaruh cepat, mengalahkan Akademisi Agus dan menguasai Akademi Langit. Ada 4 Akademi Langit menguasai penjuru negara. Pemimpinnya berkuasa seperti kaisar. Hanya 1 entitas bisa menundukkan mereka. Maksudmu pria berjubah itu? Tepat. Seiring kekuatanmu tumbuh, aku mulai ingat lebih banyak kenangan. Identitas aslinya, aku mulai ingat. Siapa dia? Dia pertanda bencana alam. Misi dia memusnahkan semua kehidupan di bumi. Mungkin saja. Akademisi Seno jadi semakin kejam setelah bergabung. Pasukan yang dikirimnya bertujuan hancurkan Kota Selatan. Bagaimana Akademisi Agus? Ada gerakan darinya? Akademisi Agus sekarang ini sepenuhnya dikuasai oleh Akademisi Seno. Dia beroperasi hati-hati tanpa meninggalkan jejak. Dimengerti, tetap waspada. Laporkan segera jika lihat agen Seno. Ya. Kekuatan pria berjubah mungkin melemah seperti punyaku. Kalau tidak, dia akan hadapi kita langsung. Kita harus cepat, menjadi lebih kuat. Sial! Tanda bencana alam kedua adalah malam abadi. Kita harus bergegas dan jadi lebih kuat. Sial! Tanda bencana alam kedua adalah malam abadi. Mungkinkah? Apa ras manusia akan punah? Hari kiamat. Seberapa buruk malam abadi? Malam abadi artinya cahaya dan panas matahari akan hilang sepenuhnya. Dunia akan terjerumus dalam kegelapan. Tumbuhan dan hewan mati massal.
Oksigen perlahan menghilang. Suhu bumi turun ke minus 200 derajat Celcius. Mengerikan. Belum semuanya, atmosfer pun akan lenyap. Sinar kosmik langsung menghantam bumi. Semua makhluk hidup akan mati. Dulu, aku dilindungi. Aku tak tahu bencana apa yang terjadi di luar. Yang ku ketahui, saat pria berjubah hitam membawaku pergi, itu adalah malam abadi. Benar. Malam abadi itu adalah bencana ke-18. Yang paling parah, miliaran orang, kurang dari 500.000 selamat. Bagaimana mereka? Bisa bertahan dulu? Ratusan petinggi level 9 mengorbankan nyawa mereka untuk mendapatkan sedikit waktu bernapas. Nadia, jangan sedih. Kita akan lindungi semua. Aku nggak tahu bagaimana sistem atasi bencana sebesar ini. Tak ada matahari. Buat saja matahari, cukup sederhana. Tak ada matahari. Buat saja matahari, cukup sederhana. Teknologi matahari buatan biaya dalam kredit, 10 kuadriliun. Kristal ajaib dibutuhkan, 1 juta ton. Fantastis! Dengan ini, malam abadi tak bisa punya peluang. Tapi ada syaratnya. Biaya kredit dan kristal sangat fantastis. Dan yang bisa ditukar dengannya hanyalah teknologi manufaktur dan bahan baku. Kita tak bisa produksi sendiri. Ladang sistem kita seluas 1 juta hektar, menghasilkan 4.000 ton pangan per hari. Jauh dari cukup. Mengubah kristal jadi kredit butuh jumlah luar biasa. Selain itu, kebutuhan kristal 1 juta ton setara dengan produksi nasional setahun. Tak ada sisa untuk konversi kredit. Biar saya pikir. Tunggu, kristal dimensi. Apa itu? Kristal dimensi adalah material langka dari luar angkasa. Seukuran kuku bisa menyimpan 100 juta M3 kapasitas ruang. Harta seperti itu ada? Di kehidupan lalu, ini tak ternilai. Legenda bilang asalnya dari meteorit biasa. Dipecahkan akan ungkap sifat aslinya. Saat ini, masih belum ditemukan. Kita bisa dapatkan kristal utuh duluan. Lokasinya di mana? Dibuat oleh ilmuwan Agus Tamba, dia yang menciptakannya. Lalu kenapa dia melepasnya? Tidak diketahui. Dia dibunuh dalam keadaan misterius. Agus Tamba? Mungkinkah akademisi Agus? Agus Tamba. Mungkinkah itu akademisi Agus? Mungkin. Dengan kristal dimensi ini, kita perluas area lahan pertanian. Untuk dapat lebih banyak poin. 1 juta ton kristal ajaib di luar kemampuan kami sendiri. Kita butuh 4 akademi langit. Membuat matahari buatan perlu peneliti dan laboratorium spesialis mereka. Mulai dari Akademi Langit Selatan. Dukung akademisi Agus untuk gulingkan akademisi Seno. Dengan begitu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ini pasti tempat kristal ajaib Joko Surya. Katanya orang miskin di sini bisa bekerja dan hidup bermartabat. Tempat perlindungan layak di kota selatan. Agak kumuh, tapi cukup baik untuk kiamat. Pantasan Paman Agus mendukungnya. Tuan, tolong hentikan. Hentikan, ku mohon. Aku mengaku salah. Mandor, dia sakit. Kasihanilah dia. Biarkan dia istirahat 2 hari. Sekarat pun harus tetap bekerja. Jika kuota kristal Joko terlambat, kalian semua takkan makan. Gadis ini cukup cantik. Datang ke kamarku Tolong untuk lepaskan aku ya, perawatan. keluargaku menunggu, Tuan. Kau mesum, menjijikkan. Siapa kau? Tak kenal aku. Aku pelayan langsung Tuan Joko Surya. Bunuh dia. Di mana Joko? Tak tahu. Cari dia untukku. Sekarang. Pergi sana. Joko, kau munafik menyiksa rakyat diam-diam. Kau khianati kepercayaan Paman Agus dan keyakinannya padamu. Aku habisi kau. Tuan, ada yang buat masalah di pabrik. Berani melawan kami. Apa? Dia mengaku dari Akademi Langit Selatan. Terlalu kuat untuk kami. Kami tak bisa kalahkan dia. Bicara setan, setannya muncul. Akademisi Seno cepat bertindak. Ayo pergi. Temuilah antek akademisi Seno ini. Aneh, kenapa tempat ini rapi sekali? Tapi area sebelah hancur total. Kalian boleh pergi. Ya. Kau Joko Surya? Tak ada duanya. Kau antek Akademi Langit-Langit Selatan yang dikirim? Tepat sekali. Aku adalah peri racun Akademi Langit.
Gelarmu menjelaskan segalanya kau jelas jahat. Kau penjahat di sini. Seluruh klanmu korup. Kenapa kau cari masalah? Siapa yang cari masalah? Aku sedang menegakkan keadilan. Bersiaplah menghadapi ajalmu. Gadis kecil masih terlalu muda untuk berperilaku seperti preman. Tidak bagus ya. Jangan meremehkanku. Kau akan jadi korban ke-100 dan 101 yang tumbang oleh pedangku. Keganasan di usiamu memang pantulan sifat majikanmu. Sialan. Siapa yang mati duluan masih belum jelas. You sangat tangguh. Hati-hati. Hanya segini kemampuanmu? Sungguh, aku sang peri racun. Setiap inci tubuhku beracun. Sayangnya, ini tak berguna bagiku. Teknik penyembuhan. Mustahil. Gadis kecil, kau bukan tandingan orang dewasa. Memang momok yang terkenal. Pantasan kau menaklukkan pemimpin sekte. Berani bertaruh. Aku bisa taklukkan dia dan kau juga. Wah, brengsek, mesum, jaga mulutmu. Kau yang berpikiran kotor. Hari ini kurai akhir dari terormu. Serangan super cepat. Kak Joko, kau baik-baik saja? Kutukan perjalanan cepat ke neraka. Mengesankan memang pantas dari Akademi Langit. Sampai bisa melukai diriku. Ini kau tahu kekuatanku. Aku akan membungkukkanmu sampai mati. Sayang, semua berakhir sekarang. Tapi disinilah batas perjalananmu. Ini nggak mungkin. Bagaimana kau sama sekali tidak terluka? Biar ku coba lagi. Pudom you! Berzikir, berzikir, berzikir. Penjahat ini terlalu kuat. Aku tak bisa mengalahkannya. Sudah selesai berzikir? Sekarang giliranku. Pedang langit. Paman Agus, tolong. Siapa yang kau sebut tadi? Aku takkan memberitahumu. Astaga, astaga. Hari ini hari kematianku. Aku takkan bisa bertemu Paman Panca lagi. Paman Agus yang kau sebut apakah Agus Tamba dari Akademi Langit? Bagaimana kau tahu? Bukannya kau dikirim Akademisi Seno? Siapa yang mau bekerja untuk si anjing gila tua itu? Dia selalu mengganggu Paman Agus. Aku sangat membencinya. Harusnya kau bilang kalau kau sekutu Akademisi Agus. Kau tidak pernah bertanya. Untuk apa kau beritahu? Maaf nak, kalau kau bukan sekutu Akademisi Seno, kenapa mencoba membunuh kami? Karena kalian menindas rakyat. Kalian punya pabrik yang eksploitasi orang tak bersalah, memaksa pekerja mempertaruhkan nyawa menambang kristal ajaib. Bukannya ini jahat? Bagaimana mungkin? Lihat pabrikku, bersih dan terang. Pekerja dapat makan dan pakaian layak. Mana mungkin ada situasi seperti yang kau jelaskan? Omong kosong. Aku sudah ke pabrikmu. Kumuh dan rusak. Sarang eksploitasi. Saya paham, ada yang menipuku. Seseorang, cari tahu siapa dalangnya. Bukankah paguyuban Taman Kerajaan berjanji pekerja yang direkrut akan diberi makan, pakaian, dan perawatan? Mengapa kenyataannya begini? Dulu memang begitu. Sejak Paman kelima mengambil alih tambang kristal ajaib, semuanya berubah. Paman kelima? Bayu Sukma? Ya. Dari atas hingga bawah, Paman kelima taruh semua kerabatnya. Mereka eksploitasi di setiap level. Mereka ambil semua jatah yang dibagikan asosiasi. Kami kerja 20 jam sehari, hanya dapat semangkuk bubur per makan. Kami takut jatuh sakit, kehilangan nyawa. Lalu setiap kali dia bawa kami ke pabrik kristal ajaib itu, ada apa sebenarnya? Dia menipu Anda. Dia ambil semua sumber daya yang asosiasi beri ke pekerja pabrik. Dia krek kami ke sini. Setiap Anda mau inspeksi, dia cari aktor untuk tipu Anda. Bawa Bayu Sukma. Ke sini. Baik. Tunggu. Jangan atas nama kami. Aku ingin lihat wajah asli Bayu Sukma. Mari kita pergi bersama. Pabrik berjalan lancar. Siapa yang melaporkan darurat? Tuan Bayu saya tuan mandornya diserang. Apa? Siapa yang berani menantangku? Memukul bawahanku? Bawa dia ke sini sekarang. Aku yang lakukan. Ada masalah? Kau cari mati. Kau turun dulu. Ya. Apa yang membawamu ke sini? Sudah terlalu lama aku sangat merindukanmu. Kemewahan rombonganmu mengalahkan milikku. Masih bilang merindukanku? Tuan, Anda salah paham. Semua tahu betul aku hamba setia Anda. Haruskah aku berangkat tanpa protokol resmi? Bukankah itu memalukanmu? Lagi pula, uang haram ini sangat membuatku jijik.
Saat kau bersekongkol menggelapkan dana, di mana rasa jijik ini? Tuan berbekalan tambang. Aku tak pernah mengkoraksinya. Aku baru mengetahuinya. Jadi buru-buru ke sini untuk menyelesaikan masalah. Setiap pengawas tambang dari atas sampai bawah adalah kroni atau keluargamu. Masih mengaku tak tahu? Saya benar-benar tak tahu, Tuan. Hamba hanya berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah Tuanku. Makanya hamba mencari kerabat dan teman terpercaya untuk mengurus hal ini. Siapa sangka keserakahan mengalahkan kesetiaan. Tak pernah terbayangkan mereka berani melakukan pengkhianatan. Tuan, hamba ini gagal mengawasi bawahannya. Tapi semua ini demi menyelesaikan misi Tuanku. Hamba menanti keputusan Tuanku. Kau pikir kelalaian biasa bisa menghapus kejahatan besar ini? Kau juga bergabung dengan jubah hitam. Kenapa? Dulu aku berjuang mati-matian untuk rakyat kecil. Apa balasannya? Sekarang dengan mengabdi pada majikan, aku menikmati kemewahan dan kekayaan tak terbatas. Inilah hidup yang layak untukku. Serang! Serang sekarang! Lari kenapa? Tuan Bayu. Joko, akan ku kembalikan gandummu. Setuju? Haruskah sekejam ini? Kau kira aku peduli soal gandum? Memang kenapa kalau iya? Kalau bukan untuk kekayaan atau kekuasaan, lalu apa gunanya hidup? Akhirnya kita semua mati. Kali ini aku mati dengan gemilang. Aku yang akan kendalikan nasib orang lain. Kau yang memaksaku. Rasakan kekuatan penuh yang diberikan majikanku. Rasakan kekuatan penuh yang diberikan majikanku. Kak Joko. Formula yang sangat kuat. Dia sudah mencapai puncak tingkat 6. Peningkat ini bekerja dengan membakar umurmu. Kau sudah mengorbankan puluhan tahun hidupmu. Terus apa? Menyeretmu bersamaku sepadan. Pukulan ini untuk masa lalu Bayu Sukma. Kau menuai apa yang kau tabur. Sekarang aku percaya padamu. Tak apa. Hanya tak menyangka si jubah hitam dan akademisi Seno beraksi diam-diam. Bahkan Bayu Sukma meninggalkan prinsipnya. Percuma berbicara. Peri racun. Kami ingin bantu akademisi Agus gulingkan akademisi Seno. Mari bekerja sama. Sempurna. Aku datang untuk bersatu. Dengan begini Paman Agus tak akan ditindas. Menerima sinyal darurat pemimpin sekte. Sekarang memutar. Ketua, pasukan akademisi Seno menyerang. Mereka sudah menerobos laboratorium. Kita tak bisa tahan. Pemimpin sekte, kau berani sekali mengkhianati akademisi Seno dan guru kita. Guru kita lah yang memberimu kekuatan yang kau gunakan ini, tapi kau malah melawan menentang kehendak sang guru. Kau pantas mati. Aku mohon kau pikir ulang. Pria berjubah hitam itu hanya penipu ulung. Mengikutinya hanya menuju kehancuran. Pembohong! Hari ini akan kuhabisi pengkhianat. Hentikan. Akhirnya kau muncul juga. Tuan hamba gagal. 4 kepala keluarga dibantai oleh mereka. Kau sudah berusaha. Pergi jaga ketertiban kota. Kami yang urus ini. Dimengerti. Dewa pedang, dewa perang. Kalian berdua penjahatnya? Agus tambah, si tua bodoh itu masih belum menyerah ya. Menyuruh kalian cari sekutu. Sayang sekali. Sekutu yang kau percaya akan binasa bersama kota ini terkubur selamanya. Apa kau yakin bisa mengalahkan kami semua? Jangan kira mengalahkan pemimpin sekte membuatmu tak tertandingi. Dia hanya eksperimen yang gagal. Bukan tandingan kami. Eksperimen? Kami semua hasil dari proyek pemuliaan. Dari ratusan ribu percobaan, hanya kami bertiga yang selamat. Mereka yang terbangun sejati dengan darah bangsawan melampaui semuanya. Bahkan jika kau mencapainya, tingkat kekuatan kami, kau tetap akan kalah. Kini kau tahu jurang antara kita? Hematlah tenaga kami. Dan bunuh saja diri kalian. Kalian hanya prajurit hasil laboratorium. Berani sekali bersilat lidah. Sejak kita lahir,
Kita punya kekuatan tingkat 5. Kalian yang belajar sendiri dan baru sadar kekuatan takkan mencapai apa-apa seumur hidup. Kalian cuma NPC dalam game bertahan hidup ini? Sementara kamilah protagonis sejati dunia kiamat ini. Hanya yang dipilih sistem layak jadi protagonis. Dua karakter kecil ini mulai keterlaluan sombongnya. Protagonis, mungkin kalian cuma penjahat buangan dalam cerita pahlawan. Jenis yang merasa pintar, tapi sebenarnya bodoh. Kau terkutuk. Aku akan mencabikmu sekarang juga. Membunuh saat marah, Akademi Langit menciptakanmu untuk melawan bencana dan lindungi ras manusia, bukan untuk membunuh orang tak bersalah. Kami tak membunuh orang tak bersalah. Kami sedang selamatkan ras manusia. Pembantaian kota kalian ini yang disebut penyelamatan? Kami membebaskan jiwa dengan menghancurkan wadahnya dari belenggu fana. Kau sudah gila. Kalian hasil ilmuwan tapi sembah kultus ini? Apa yang kau tahu? Bencana ini melebihi pemahaman ras manusia. Akademisi Seno pernah coba selamatkan kita, tapi gagal total. Saat itulah guru kami datang menemui. Dia utusan peradaban alien yang maju. Katanya jiwa manusia akan diambil dan dikirim ke kehidupan yang lebih baik. Jadi ini bukan kekejian tapi penyelamatan. Dia cuma penipu. Peradaban alien, tipuan belaka. Kalian orang rendahan tak paham takdir agung. Kami tanggung aib ini untuk selamatkan kalian. Akademisi Seno mengirim kami untuk selamatkan kota selatan. Terima nasibmu dan matilah cepat agar luput dari bencana. Pria berjubah hitam adalah perwujudan kiamat. Dia hanya memanfaatkan kalian untuk membunuh. Kalian semua telah tertipu. Jika Tuan kita adalah perwujudan kiamat, mengapa tidak membunuh sendiri? Karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Semakin banyak kematian, semakin kuat dirinya. Kalian semua hanya alat untuk memulihkan kekuatannya. Usaha kotor untuk memecah belah. Kau pikir aku percaya? Pantasan Tuan kami menyuruh menangkapmu hidup-hidup. Kau tak layak menerima penebusan. Peri racun, pasukan buatan selalu naif begini. Akademisi Seno bukan orang suci. Murid-muridnya pengecut dan bodoh semua. Jauhkan mulutmu dari Akademisi Seno. Rasakan ini. Ayo bertarung. Sudah lama ingin menghajarmu. Yang satunya jadi urusanku. Tak ada satu pun di dunia ini yang melebihi ilmu pedangku. Bodoh sombong. Hari ini kuperlihatkan makna sejati Dewa Pedang. Mereka semua punya lawan. Meninggalkanku di sini sendirian sangat membosankan. Mau ku temani di sini? Oh, akhirnya kau muncul. Mau ku temani di sini? Baiklah, akhirnya kau datang. Pembunuh andalan Akademisi Seno. Bagaimana kau menemukanku? Sumpahmu sempurna. Sayang kau bertemu aku. Tuan Host, musuh tersembunyi di dekat. Level ancaman kritis. Waspada. Kalian tahu Dewa Perang dan Dewa Pedang gagal menangkapku, jadi mereka mengirimmu? Tepat. Tuan membencimu dan wanita itu. Akademisi Seno mengerahkan kami bertiga untuk memburumu. Ini akhir riwayatmu. Ini nggak perlu. Kau berhenti memburu. Tapi aku yang datang. Kau hebat. Tapi aku pernah kalahkan yang lebih. Kau bahkan bukan 10 besar. Tepat waktu. Binasa kau. Anak kecil level CM cukup berani tantang aku? Memang level 6, tapi kekuatanku melampaui level. Apa artinya? Kemampuan khusus, turunan dewa. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana kekuatanmu meledak begini? Tebak saja. Memanggil bayangan dewa untuk bertarung, menggandakan semua kekuatan. Sudah puas menyerangku? Sekarang giliranku. Kau yang memaksa. Ya ampun, baru menyerap energi mereka sepenuhnya. Kekuatan tempurnya sekarang hampir capai 1 juta. Tak kuduga ada trik ini. Aku sudah mencapai puncak level 7. Tak ada lawan di dunia ini. Masih punya trik? Tentu. Meski tak bisa kalahkanmu, aku panggil bala bantuan. Sistem. Perintah diterima. Transfer ruang pertukaran. Diaktifkan. Kemana mereka pergi? Ini tempat apa? Makam khusus untukmu sudah menanti. Kau mengigau. Alat penyiksaan fisik pertukaran. Tak ada trik yang tahan kekuatan mutlak. Kau akan hancur. Lihat atasmu dulu. Pergeseran dimensi. Tunggu, bawa aku.
Selesai. Apa yang terjadi? Sehebat apapun kekuatan, kulit tubuh tak bisa melawan bom dan peluru. Hancurkan dia sampai hancur lebur. Astaga. Ancaman dilenyapkan. Mari persiapkan diri untuk Akademi Langit Selatan. Peri racun, ada masalah apa? Peri racun, ada masalah apa? Peri racun? Peri racun. Semoga kau tenang di sana. Nadia! Nadia! Peri racun, mau apa lagi kau? Joko. Kau kira aku mudah mati? Dewa cinta? Takut ya? Mau bunuh aku sekarang? Ayo, lakukan. Tapi jika aku mati, peri racun juga mati. Sistem tukar air pemurnian suci. Pertukaran berhasil. Hari ini akhir riwayatmu. Teknik penyembuhan. Sistem. Kenapa Nadia belum sembuh? Kekuatan peri racun menyerang inti kehidupan. Penyembuhan hanya untuk luka fisik. Ada solusi lain? Sistem, jawab. Tindakan ini bisa membahayakan nyawamu. Sangat tidak disarankan. Jika Nadia mati, apa artinya kelahiranku kembali? Jawab. Aku bersumpah akan mati bersama Nadia sekarang. Manusia dan perasaannya itu kelemahan fatalmu. Sudah cukup. Katakan. Host bisa transfer setengah energi hidupmu ke target. Harga, kehilangan semua kekuatan. Seperti reset akun. Aku yang akan melakukannya. Mulai transfernya. Dimengerti, memulai protokol transfer kehidupan. Transfer energi hidup selesai. Joko, tunggu. Kenapa kau begitu lemah? Aku baik-baik saja. Sistem, apa yang terjadi di sini? Dia mengorbankan dirinya segala kekuatannya dan separuh energi hidupnya untuk menyelamatkanmu. Joko, kenapa kau lakukan ini? Kau sudah berusaha keras untuk sampai sejauh ini. Bukan masalah, aku tak akan mati. Levelku kembali ke 0, aku akan mulai dari awal. Kau bisa lindungi aku seperti dulu. Kak Joko. Cukup, berhenti menangis. Sungguh mengharukan. Dewa cinta. Aku bukan hantu. Air suci kalian gak mempan untukku. Tapi aku harus berterima kasih karena memberikanku wadah yang sempurna ini. Sialan. Tampaknya aku menang di akhir. Ririn. Aku sudah mengendalikannya. Percuma. Lepaskan Joko. Bebaskan Kak Joko. Sial, kenapa tubuh ini punya 2 jiwa? Kalian berdua diamlah. Energi emosional besar terdeteksi. Penyerapan dimulai. Nadia. Ririn. Akhirnya tenang dan damai. Kekuatanmu untuk memanipulasi emosi orang. Bagaimana kau tahu? Cepat! Sebagai dewa cinta, aku kuasai semua emosi. Di mana ada emosi, di situ aku abadi. Bagus sekali untukmu. Apa kau sudah gila? Tidak takut? Dengan kekuatan lain, aku tak berdaya. Tapi dengan emosi, dewa sekalipun harus berlutut. Kau cari mati! Kau cuma ras manusia, bisa melawan aku? Ras manusia? Pernah lihat ras manusia punya sistem? Penyerapan dimulai. Apa yang terjadi? Kekuatanku habis, lepaskan aku. Keluar sekarang. Apa ini kekuatan ini? Bukan ras manusia. Kau akan tahu di kehidupan selanjutnya. Kau akan tahu di kehidupan selanjutnya. Tampaknya pemenang terakhir adalah aku.
Nadia. Joko, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tak hanya kekuatanku meningkat, aku juga dapat kekuatan Dewa Cinta. Seseorang hanya boleh punya satu kemampuan. Ini ternyata berkah tersembunyi. Kurasa tadi aku melihat Ririn. Ya, energi emosional Dewa Cinta telah membangunkan Ririn. Tapi itu sangat singkat. Aku ingin coba lagi. Manipulasi emosi. Kak Joko, aku sangat merindukanmu. Akhirnya kau sadar. Aku merasa seperti mimpi yang sangat panjang. Rasanya seperti bertahun-tahun berlalu, tapi aku tak tahu apa yang terjadi. Aku sangat takut. Saat kau sudah pulih sepenuhnya, akan kuceritakan semuanya. Baik. Aku sangat lelah. Kak Joko, aku ingin tidur lagi. Bagaimana hasilnya? Berhasil. Saat aku jadi lebih kuat, aku pasti akan bangunkan Ririn. Itu akan baik sekali. Meski ini berbahaya, imbalannya besar. Ditambah sekarang aku punya kekuatan level 7 puncak. Tentang pergi ke Akademi Langit, sekarang aku lebih percaya diri. Di kehidupan lalu aku tak pernah dengar Akademisi Seno. Tapi sekarang dia jadi kepala Akademi Langit. Kita tak boleh lengah. Benar. Aku khawatir dia mungkin mengambil tindakan nekat dan melakukan di luar dugaan. Kita harus segera kembali ke Akademi Langit. Pengecut, inikah yang kau sebut pembunuh andalanmu? Tuan, tenanglah. Aku sangka mereka berdua begitu tangguh. Dulu kau hanya peneliti rendahan. Ku buat segala upaya untuk menjadikanmu guru Akademi Langit. Kau harus paham betapa ku hargai dirimu. Anugerah Tuan mengubah hidupku, bahkan jika mati, takkan bisa ku balas. Tenang, Tuan. Aku yang akan urus dan tangkap mereka berdua. Ini kesempatan terakhirmu. Jika gagal lagi, Dimengerti. Sial, kita terlambat. Di mana Paman Agus? Akademisi Agus di bawah seseorang. Aku akan bunuh si musang tua itu. Jangan gegabah. Akademisi Seno takkan bertindak tanpa persiapan matang. Aku dan Nadia akan selamatkan Akademisi Agus, kamu jaga mereka di sini. Namun, Sifat impulsifmu bisa hancurkan segalanya. Benar, apa kau tak percaya kemampuan kami? kalian harus bawa pulang Paman Agus dengan selamat. Percayalah pada kami. Kami akan bawa Akademisi Agus pulang dengan utuh. Sudah kutunggu kedatanganmu. Sudah lama kutunggu. Kau terdengar percaya diri. Sepertinya Akademisi Seno siap dengan baik. Tentu. Bahkan Tuan sangat waspada padamu. Bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Kalian berdua takkan lolos hari ini. Setauku, 4 pemimpin akademi kecuali yang di utara. Sisanya hanyalah orang biasa tanpa kekuatan. Bahkan jika kau pasang jebakan, takkan mempan pada kami. Aku tahu kau kuat. Jadi kali ini, aku sendirian. Kau berniat menghabisi kami. Tak tahukah kau tujuan si pria berjubah hitam yang sebenarnya? Kau pun akan mati pada akhirnya. Itu urusan kalian para idiot. Tuan berjanji padaku untuk membuatku abadi, membiarkanku mengikutinya selamanya, dan berdiri di sampingnya. Bagaimana kau percaya perkataan pembunuh? Lalu harus percaya siapa? Kau, dia, atau Agus Tamba? Sialan itu, Tuan yang menjadikanku penguasa 8 provinsi selatan. Bisa kau lakukan itu? Jadi untuk membalasnya, kau mulai perang di mana-mana dan bunuh ribuan orang? Benar. Membalas kebaikan adalah kebajikanku. Semakin banyak yang mati, semakin kuat Tuan. Demi cita-cita besar Tuan, ku harap ras manusia musnah semuanya. Meski kau haus kekuasaan, jangan lupa kau masih ras manusia. Ras manusia itu rendah dan kotor. Selama ku bantu Tuan hancurkan ras manusia, aku bisa lepas dari status hina ini dan menjadi seperti sang guru ras tertinggi. Gila. Akhir kegilaan adalah jenius. Dan akulah sang jenius. Tutup mulutmu. Serahkan Akademisi Agus. Hadapi aku kalau berani. Jika aku mati, 8 provinsi selatan akan hancur. Apa maksudmu? Ada perangkat tertanam di tubuhku. Terhubung dengan Agus Tamba. Saat waktunya habis, dia mati. Bunuh aku, perangkat dinonaktif, Agus Tamba selamat. Tapi membunuhku, hulu ledak nuklir di 8 provinsi akan meluncur. Aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Sampah. Jadi, kematian Agus Tamba atau jutaan nyawa? Pilih dengan bijak. Tidakkah kau takut kepada 3 orang penguasa kuat
Dia mana mungkin melawan seluruh ras manusia. Aku sudah tak peduli. Kalian memaksaku. Aku akan habisi kalian dan cabut perangkat itu. Percuma. Tuan memodifikasi perangkat ini kalian takkan pernah temukan. Apa yang kau lakukan? Coba tebak. Go, teknik penyembuhan. Jurus pedang. Kalian takkan kendalikan aku. Kau pikir kekuatan membuatmu tak tertandingi? Tapi aku masih kendalikan kalian seperti boneka. Apa yang benar-benar kau inginkan? Kalian segera bunuh diri di hadapanku. Aku akan hentikan semuanya. Mimpi. Kalau begitu kita tunggu saja. Lagi pula aku sudah minum racun. Lokasi penawarnya hanya aku yang tahu. Cepat putuskan. Bukan cuma Agus Tamba yang mati. Kalian semua juga binasa. Kenapa belum juga bunuh diri? Waktu semakin sedikit. Keraguanmu akan menyebabkan banyak korban jiwa. Apalagi yang kau tunggu? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu, emosi. Picu emosi tertentu dalam dirinya untuk ungkap kelemahannya. Manipulasi emosi. Kemauan musuh terlalu kuat. Manipulasi emosi tak akan berhasil. Kak Joko, apa kau punya rencana? Aku akan manipulasi emosinya. Bantu aku turunkan kewaspadaannya. Mengerti. Tak peduli seberapa banyak kau berusaha, percuma. Putuskan sekarang. Bagaimana jika kau ingkar janji? Jujur saja, harta dan kemewahan masih belum puas kurasakan. Kalau bukan karena kalian, aku takkan memilih mati. Pria berjubah hitam menginginkanku. Kematianku selamatkan Nadia. Atau kita semua mati bersama. Baik, matimu hentikan ini. Aku tak terima ini. Untuk selamatkan banyak nyawa, pengorbananku pantas dilakukan. Aku hanya peduli selamatkanmu. Nadia, hentikan omong kosong ini. Aku serius. Mereka orang asing bagiku. Kematian mereka cuma angka di kertas. Aku serius. Mereka orang asing bagiku. Kematian mereka cuma angka di kertas. Aku tak peduli. Tapi Nadia, kau berbeda. tak kusangka kau akan jadi begini. Kita pernah bersumpah untuk membela ras manusia. Kapan kau jadi egois begini? Kau tinggalkan aku itu tidak egois. Kalian pria sama saja tak pernah peduli perasaan kami wanita. Sudah cukup. Baik, cepat. Akhiri ini cepat. Hancurkan satu sama lain. Bertarung. Sekarang juga. Bertarung. Cepat waktunya. Tingkatkan rasa takut, keraguan, kebingungan dan insting bertahan. Kenapa? Tuan tidak akan berbohong. Banyak orang berbakat di luar sana. Kenapa menurutmu pria berjubah hitam khususnya memilihmu? Aku bisa diganti. Dia anggap ras manusia seperti rumput liar. Saat ini selesai kau pikir dia akan simpan alat sekali pakai sepertimu? Cepat, buru anjing saat kelinci habis. Jika kau jadi dia, apa kau akan peduli pada pion dari ras yang kau hancurkan? Darah berbeda, kesetiaan berbeda. Janji kosong tak bisa dipercaya. Terkadang musuh pun bisa jadi alat tawar. Benar, aku tak bisa percayainya sepenuhnya. Takdirku harus di tanganku sendiri. Jadi apa yang akan kau lakukan? Benar, aku tak bisa percayainya sepenuhnya. Takdirku harus di tanganku sendiri. Jadi sekarang, apa yang harus kau lakukan? Aku harus mengendalikanmu, pertahankan musuhku. Mereka akan bergantung padaku untuk melawanmu, atau aku akan disingkirkan. Bagus, kau memang punya bakat jadi pemimpin hebat. Apa yang telah kulakukan? Kau sendiri yang mematikan perangkatnya. Kami tidak menyentuhnya. Manipulasi emosi? Ini teknik Dewa Cinta. Bagaimana kau mengetahuinya? Tanya langsung padanya saat kau temui di neraka. Tak pernah kubayangkan kehancuranku justru datang dari karya terbaikku sendiri. Saat Tuan kembali berkuasa, kau akan membayar. Begitu dia pulih, dia akan membalas dendamku. Balas dendam? Kau bisa menunggu di alam baka. Selamat Akademisi Agus, kini Anda kembali memimpin Akademi Langit. Aduh, saya harus berterima kasih pada kalian telah menyelamatkan nyawa saya dan jutaan nyawa lainnya di 8 provinsi selatan. Agus Tamba membungkuk hormat. Akademisi Agus, bersatu melawan bencana adalah kewajiban kami. Tak perlu terima kasih. Kehadiran Anda di sini adalah berkah bagi seluruh ras manusia. Ini adalah benda yang Anda cari, meteorit hitam. Ini dia. Selamat Tuan, ladang portabel diperluas ke 1 miliar hektar. Atribut dimensi diperoleh. Hasil panen bertambah 2 kali lipat. Selamat Tuan.
Peningkatan dimensi didapatkan. Keterampilan baru. Teleportasi dimensi. Selamat Tuan. Pemberdayaan dimensi tercapai. Kemampuan baru. Pemahaman spasial. Belum pernah bertarung dengan sumber daya sebanyak ini. Ini benar-benar hoki besar. Mengapa Anda butuh meteorit ini? Ini hanya batu ruang angkasa biasa. Saya bisa pakai ini untuk melawan bencana. Saya tidak mengerti. Akademisi Agus, apakah Akademi Langit punya solusi untuk malam abadi? Kami hanya bisa bertahan seadanya. Tanpa sinar matahari, semua kehidupan akan musnah. Maukah Anda menyelamatkan ras manusia? Tentu saja. Tapi ini mustahil. Kecuali kita bisa menciptakan matahari baru. Tepat, kami berencana membuat matahari buatan. Persis, tujuan kami adalah untuk ciptakan matahari buatan. Apakah Anda tahu seberapa kompleks teknologi ini? Kebangkitan kematian akan lebih mudah dari ini. Akademisi Agus tinjau dulu ya. Surga yang bagus. Ini sebenarnya bekerja. Ini mengubah semuanya. Tapi mungkin tidak bisa teknologi bumi. Kalian adalah alien? Ya, kami berdua dari Centaurus Konstelasi. Kami akhirnya mencapai bumi untuk menyelamatkan ras manusia. Berhenti bercanda, Nadia. Sekarang Anda percaya dengan kami, Akademisi Agus? Saya yakin tujuan Anda, tapi materi ini dan teknologi yang tercantum di sini benar-benar tidak diketahui. Komponen-komponen ini Anda jangan khawatir. Tapi saya perlu 1 juta ton kristal ajaib. Juta ton? Apa? Jutaan ton. Kamu ingin menjelajahi seluruh negara? Ini bukan lelucon. Sebagai pemimpin dari 8 provinsi selatan, berkoordinasi dengan pemimpin lain untuk memudahkan sumber daya. Ini tidak mungkin. Setiap faksi akan menang melawan Anda. Saya akan mengubah kemungkinan menjadi nyata. Akademisi Agus, kami butuh bantuan Anda. Kelangsungan hidup ras manusia tergantung hal itu. Siap, bosku. Saya akan percaya Anda. Demi ras manusia, saya akan membantu Anda. Makasih ya, Akademisi Agus. Terima kasih ya. Akademisi, tanda bencana malam abadi segera tiba? Apa yang terjadi? Ini pukul 12 siang. Matahari di mana? Sangat dingin. Dingin sekali. Tanpa sistem ini, generasi ras manusia sekarang akan punah dalam bencana ini. Kita yang beruntung. Aku tak bisa ubah masa depan. Tapi jalan ini, berapa lama lagi kita jalani? Tak peduli berapa lama, aku akan menemanimu. Aku sudah atur 3 pemimpin wilayah lain. Mereka akan ikut melalui proyeksi hologram dalam rapat ini. Ini pemimpin 6 provinsi barat. Panggil dia Akademisi Tono, pemimpin 7 provinsi utara, Akademisi Udin. Pemimpin 12 provinsi timur, Akademi Langit Ibu Kota, Akademisi Wiranti, yang paling tangguh. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Sedikit bicara, banyak aksi. Dia yang terkuat di wilayah timur. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Sedikit bicara, banyak bertindak. Dia yang terkuat di wilayah timur. Dia juga pendiri inisiatif pencerahan, dan termasuk yang pertama mengikuti pelatihan pencerahan. Kekuatan aslinya masih tak terukur. Apa kemampuan khususnya? Entahlah. Kami tidak dekat. Belum pernah lihat kekuatannya juga. Ini pasti akan menarik. Nenek tua Gunung Surgawi, tantangan yang cukup berat. Joko Surya, senang bertemu Anda. Selamat datang, Akademisi Wiranti. Akademisi Tono, Akademisi Udin. Joko Surya, lama tak jumpa. Tapi kau dan aku belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Aku sudah meninggalkan keluarga sejak dulu. Saat kau lahir, aku bahkan pernah menggendongmu. Menurut hierarki keluarga, kau harus memanggilku paman kelima. Sejak kapan mereka berkeluarga? Sekarang main kartu keluarga? Sekarang main kartu keluarga? Oh, sekarang aku ingat. Waktu aku berusia 5 tahun, kau mencuri amplopku. Bagaimana bisa bocah ini ingatannya kuat sekali? Itu sudah lama sekali. Lihat dirimu sekarang, bintang baru. Kau bisa sejajar dengan kami. Generasi muda memang layak dihargai. Hanya kebetulan saja.
Akademisi Agus telah memberitahu kami tentang bencana kedua. Kami awalnya tak percaya karena bencana tak bisa diprediksi. Kami penasaran. Bagaimana Anda tahu? Sudah kuduga Anda akan bertanya itu. Tentu saja ini karena aku. Karena kekuatan superku adalah melihat masa depan. Lalu, tahukah Anda bencana ketiga apa yang akan terjadi? Tidak tahu, karena masa depan masih samar. Aku hanya bisa melihat berbagai kemungkinannya. Pernah ku prediksi di malam abadi ketiga, seluruh ras manusia akan binasa di dalamnya. Sok tahu. Sok tahu atau tidak, Anda sendiri yang tahu. Maksudmu apa? Kami sudah bersiap, tapi tetap mengalami kerugian besar. Kurasa situasi kalian bertiga lebih parah lagi. Benar, makanya kami menerima undangan Akademisi Agus untuk mencari secercah harapan. Joko Surya, teori matahari buatanmu memang mungkin, tapi hanya teori. Kurasa kau takkan bisa. 1 juta ton kristal ajaib hanya bisa didapat seluruh negeri. Ini terlalu rumit. Tak ada buktinya. Mana mungkin kami percaya? Bahkan paman kelima sendiri tak berani mempercayaimu, apalagi pihak lain. Kristal ajaib sekarang penopang hidup ras manusia. Kau ingin mengambilnya yang jadi dasar kehidupan seluruh negeri kami. Terus terang, siapa tahu kau berniat korupsi kristal ajaib negara. Integritasku sebagai Agus tambah. Kalian bertiga sudah ketahui. Aku rela mempertaruhkan nyawa untuk menjamin mereka tulus. Orang bisa berubah. Apalagi di tengah kiamat ini. Akademisi Udin, kau... Akademisi Agus. Kau pikir sebagai pemimpin, semua akan patuh dalam urusan hidup mati, siapapun bisa memberontak. Joko, jangan salahkan kemarahan Akademisi Udin. Malam abadi datang. Kita semua bergantung pada inti energi untuk bertahan beberapa hari lagi. Matahari buatan. Terdengar seperti dongeng. Siapa yang percaya? Lalu kenapa engkau duduk di sini kalau tak percaya? Ini. Aku paham dilemamu. Kau pertaruhkan harapan tipis ini, bukan? Benar kan? Ucapan bagus. Tapi taruhan kami berupa sumber daya nyata. Kau hanya tawarkan blueprint. Tak cukup. Akademisi Wiranti ingin tahu asal teknologi ini. Jangan bilang alien yang memberikannya. Aku tak percaya. Aku sendiri sulit percaya. Ini berasal dari kekuatan superku. Kekuatanmu adalah penyambung ilahi. Aku benci dibohongi. Aku punya 2 kekuatan. Omong kosong. 1 orang 1 kekuatan itu hukum alam. Joko, kau mengecewakanku. Kenapa menipu kami? Aku bertaruh dia punya duel. Untung aku siapkan cerita. Kekuatan keduaku berkomunikasi dengan para dewa. Katakan perdagangan sebagai dewa tampaknya cukup tepat. Secara teori mungkin. Eksperimen membuktikan peluang memiliki 2 kekuatan super adalah 1 per kuintilion. Apa sebenarnya pertukaran ilahi ini? Dengan persembahan cukup, aku bisa mendapat segala kebutuhan wahyu dari para dewa. Termasuk cetak biru matahari buatan? Benar, tapi butuh 1 juta ton kristal ajaib. Harus pakai kristal ajaib? Tergantung permintaan dewa. Aku konversi kredit dulu, nanti kalian bayar kepadaku. Aku duluan ya. Wilayah barat sangat butuh pasokan makanan. Bisa sediakan 1 juta ton makanan? Akademisi Udin, minggir. Jangan sampai tertimpa. Langsung dikirim ke sini? Tentu ini urusan ilahi. Pakai teleportasi dimensi biar langsung sampai. Wahai Yang Maha Kuasa, dengarkan doaku. Akademisi Udin, Dewa ingin mutiara naga hitammu sebagai pembayaran. Bagaimana kau tahu aku memilikinya? Dewa yang memberitahu. Katakan ya atau tidak. Dewa yang memberitahuku. Katakan ya atau tidak. Sudahlah. Jika transaksi ini bisa dilakukan, mari lanjutkan. Nyawa ras manusia adalah prioritas. Akan kusuruh seseorang mengantarkannya segera. Tidak perlu. Bagaimana kau mendapatkan mutiara naga hitam? Itu disimpan di brankasku. Kekuatan spasial sangat memudahkan. Karena kau menerima kesepakatan, para dewa mengambilnya untuk kita. Bahan pangan akan segera tiba. Luar biasa, Joko Surya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku menyesali ucapanku tadi. Aku memilih mempercayaimu. Joko, aku akan melakukan transaksi. Barat kekurangan persediaan dan bahan bakar penghangat untuk musim dingin. Anggap sudah selesai.
Wahai para dewa, dengarlah permohonanku. Paman kelima, para dewa memerlukan relikui budi suci milikmu. Ambil semuanya. Terima kasih, Joko. Kau telah membantu orang tua ini. Aku percaya padamu. Akademisi Wiranti, tak ada persembahan. Bicaralah. Barang-barangmu pasti sesuatu yang luar biasa. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Aku tak butuh apa-apa. Mereka butuh persediaan ini untuk menyelamatkan nyawa. Mereka juga butuh persediaan ini untuk meyakinkan faksi mereka untuk menyerahkan kristal ajaib. Tapi aku tak butuh itu. Aku hanya perlu kau buktikan kau bisa menciptakan matahari buatan. Sudah kubuktikan? Dalam 3 hari, aku akan kumpulkan 1 juta ton kristal ajaib. Berapa lama waktu untuk membuat matahari buatanmu? Begitu kristal ajaib siap, akan selesai dalam sebulan. Kutunggu kabar baiknya. Rapat ditutup. Aku permisi dulu. Jika butuh bantuan, katakan saja. Hati-hati di jalan. Baik. Joko, kau harus mengunjungiku di tempatku. Tentu. Akhirnya selesai juga. Kemampuan Joko sungguh luar biasa. Saat pertama melihatnya, aku tak percaya. 3 hari lagi bakal sibuk. Mari manfaatkan waktu ini untuk istirahat. Setuju. Aku juga akan pergi. Di kehidupan lalu kau menolakku. Kali ini kalian semua akan merangkak padaku. Kekuatan keduamu adalah manipulasi emosi. Kau masih berbohong. Apa tujuan aslimu? Kau semakin membuatku penasaran. Semoga kau bisa bertahan sampai akhir. Apakah aku akan mati? Apakah aku akan mati? Apakah aku akan mati? Ini fajar. Matahari terbit. Matahari terbit. Malam sudah berakhir. Kami selamat. Hidup Akademi Langit. Kami berhasil melewatinya. Akhirnya kami hidup. Kami selamat dari fajar ini. Kami berhasil bertahan. Merasakan sinar matahari sungguh indah. Kami akhirnya melewati bencana ini. Kami berhasil. Ras manusia selamat dari kiamat. Joko Surya. Kau sungguh ajaib. Joko Surya, rahasia apa yang kau sembunyikan? Damai itu indah. Sudah sampai rumah. Enak benar sudah pulang ke rumah. Tingkat 9 puncak. 1 langkah menuju tingkat dewa. Kak Joko, sekarang kekuatanmu akan membangunkan Ririn sepenuhnya. Ayo kita coba. Kekuatan super. Emosi. Kak Joko, akhirnya kita bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kali ini, kau tak akan bisa tidur lagi. Ayo pergi. Kau telah melewati begitu banyak bersamaku. Perjalanan luar biasa. Ririn mau berpetualang bersama. Mau. Tunggu sebentar lagi. Saat aku mencapai tingkat dewa, aku akan menciptakan tubuh baru agar kau dan Nadia bisa kembali normal. Benarkah itu? Bahaya ekstrim. Host harus mundur sekarang. Kau lagi masih menghantuiku? Kembalikan tubuh ibuku. Kita bertemu lagi setelah sekian lama. Bagaimana kau bisa? Ini menghancurkan hatiku. Peringatan. Host harus mundur segera. Memulai transfer spasial. Anakku sayang, mau kemana kau? Matahari sangat menyebalkan. Aku benci ini, aku benci dunia penuh kehidupan dan harapan. Pertunjukan sesungguhnya baru dimulai.